Pemerintah Indonesia berupaya memulangkan tersangka kasus korupsi KTP elektronik Paulus Thanos melalui jalur ekstradisi. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dan apa arti penting dari sosok Paulus Thanos dalam pengungkapan kasus KTP elektronik? Kita bahas malam hari ini bersama mantan penyidik KPK Praswat Nugroho dan juga peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Selamat malam Bapak-bapak semua. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Saya mau ke Mas Zainur terlebih dahulu. Mas Zainur, ini Paulus Thanos sudah tertangkap di Singapura. Apakah bisa segera diekstradisi dipulangkan ke Indonesia? Ya, harapannya begitu ya. Tetapi kan ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh pemerintah Indonesia. Sesuai dengan perjanjian ekstradisi yang ditandatangani bersama oleh Indonesia dan Singapura, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk dapat melakukan ekstradisi terhadap Paulus Thanos. Antara lain, pertama pemerintah harus melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan, yang di dalamnya memuat misalnya yang pertama adalah identitas dari Paulus Thanos, kemudian tuduhan tindak pidana yang dilakukan, menunjukkan pasal apa yang dilanggar, menunjukkan alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik, dan terakhir adalah harus ada semacam surat dari Jaksa Agung yang menyetujui bahwa dokumen tersebut telah memenuhi kecukupan alat bukti bahwa Paulus Thanos ini diduga melakukan tindak pidana. Sehingga ini memang menjadi tugas yang menurut saya cukup penting bagi pemerintah dengan koordinasi dari Kementerian Hukum untuk dapat memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 5 2023, sehingga jangan sampai misalnya ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga dapat menyusahkan ketika akan memulangkan Paulus Thanos ini. Apakah Jadi salah satu kita syarat bersyukur bahwa Paulus Thanos sudah tertangkap, tapi belum tentu itu akan juga dikabulkan, Mbak. Nah, Mas Zainur, apakah salah satu syarat yang kemudian menjadi kendala adalah soal kewarganegaraan Paulus Thanos ini? Ya, tentu kalau soal kewarganegaraan, pemerintah Indonesia sampai sekarang masih berkeyakinan bahwa Paulus Thanos ini masih merupakan warga negara Indonesia. Karena untuk melepaskan diri sebagai seorang WNI itu harus mengajukan permohonan disertai dengan persyaratan-persyaratan. Sampai saat ini Paulus Thanos tidak melengkapi persyaratan permohonannya sehingga secara hukum de jure sampai saat ini Paulus Thanos adalah seorang warga negara Indonesia. Adapun kalau misalnya ternyata Paulus Thanos ini juga memegang paspor lain, itu tidak menghilangkan status WNI-nya. Sehingga menurut saya kalau dari aspek itu seharusnya perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura masih tetap dapat diberlakukan karena pemerintah Indonesia sangat yakin dan memang secara hukum bisa menunjukkan bahwa Paulus Thanos ini memang adalah seorang WNI, Mbak. Oke, Mas Praswat, ini salah satu penyidik KPK yang terdahulu juga mengejar keberadaan Thanos ya? Saya nggak masuk di dalam sprindiknya untuk pengejaran, Mbak. Jadi untuk Harun Masiku, terus ada beberapa DPO lain ya, Mbak ya. Jadi untuk Thanos ini, ya. Oke, tapi waktu itu ikut memburu juga ya, Mas Praswat ya? Ya, saya masuk dalam sprint perburuan beberapa DPO yang lain. Oke, nah waktu itu Mas Praswat informasinya gimana sih Mas? Susah nggak sih nyari keberadaan Paulus Thanos ini? Sempat nggak berpindah-pindah sebelum akhirnya di 2025 ini tertangkap di Singapura? Ya, jadi pada saat dia ditetapkan tersangka 2019 bersama-sama dengan Markus Nari dan kawan-kawan, Irman Gusman dan Pak Setia Novanto dan lain-lain ya, itu juga memang status beliau ini sudah tidak berada di Indonesia saat itu, sudah di Singapura. Cuman saat itu kan seperti kita tahu bersama memang agak sulit karena kita memang belum punya perjanjian ekstradisi, terus pakai mutual legal assistance juga kita sudah coba, tapi juga memang nggak semudah itu karena panjang rangkaian administrasinya. Lalu tahun 2021 kita keluarkan DPO, 2022 kita ajukan red notice ke Lyon, Prancis, markas besarnya Interpol. Namun saat itu 2022 Saudara Thanos kemudian mengirimkan lawyernya ke Lyon untuk ngajuin banding. Jadi memang makanya sampai saat ini itu status red notice-nya belum keluar. Sempat juga ditanyakan kemarin oleh teman-teman waktu di Bangkok, atau teman-teman kepolisian di Bangkok, juga teman-teman pada saat CPIB pada saat pengajuan permohonan
penangkapan di Singapura. Namun di 15 Februari 2022 kita alhamdulillah kita berhasil menandatangani perjanjian ekstradisi between Singapore Government Indonesian, lalu kemudian diratifikasi pakai Undang-Undang 5 2023 di pasal 7, maka bisa diajukan provision arrest untuk waktu 45 hari seperti yang kita laksanakan sekarang. Nah, di bulan November 2024 kemarin KPK kemudian mengajukan provision arrest dan disetujui oleh pengadilan Singapura. Lalu 17 Januari dilakukan penangkapan CPIB, maka kita tunggu 45 hari ini. Ada beberapa syarat yang seperti kata Pak Zainur Rahman tadi. Mas Praswat. Ya, sebelum ke syaratnya, kalau di 2021 kan udah jadi buron ya, DPO ya, masuk DPO. Ya, kemudian juga di 2025. Sebenarnya 2019 sih Mbak, pada saat proses itu kan kita panggil 2 kali, 3 kali juga tidak hadir, tidak datang, dan Singapura tidak pernah datang. Akhirnya kita ajukan DPO, kita tetapkan sebagai daftar pencarian orang 2021, tidak juga hadir juga. 2022 kita ajukan ke Red Notice ke Leong Prajurit. Jadi seluruh penegak hukum di dunia ini akan mencari yang bersangkutan. Nah, gitu. Itu jadi waktu itu kan ada kalau 2021, 2022 artinya ada sekitar 4 sampai 5 tahun. Nah, itu sebegitu licinnya mencari keberadaan Thanos begitu sehingga kesulitan, atau memang karena tadi belum ada perjanjian ekstradisi di beberapa negara termasuk Singapura? Ya, memang selain memang dia kabur dan statusnya buronan, memang ada beberapa hambatan kita Mbak ya, kalau memang si orang ini berada di luar negeri, kemudian tersangka ini tidak, kita pemerintah Indonesia dan pemerintah mereka tidak memiliki dan perjanjian ekstradisi, termasuk yang kemarin pada saat kita di Bangkok juga itu sudah dilokalisir, sudah diketahui orangnya dan sudah eyes on, teman-teman penyidik sudah bisa mengetahui dan melokalisir keberadaan orang ini. Dan pada saat di bandara itu kesulitan juga kita untuk minta teman-teman kepolisian dari Bangkok untuk mengajukan eksekusi, karena memang kalau di luar negeri kita penyidik KPK, nggak cuma KPK, Polri, Kejaksaan dan lain-lain juga statusnya bukan lagi penyidik, tapi memang sudah di luar yurisdiksi kita, Mbak. Jadi kita tidak bisa melakukan eksekusi atau penangkapan atau penggeledahan di luar negeri. Itu. Kalau menurut Mas Zainur sendiri sebenarnya apa sih peran penting dari Paulus Thanos ini? Ya, memang perusahaannya ini meraup keuntungan besar ya pada saat proyek pengadaan KTP, kurang lebih mungkin kalau tidak salah 145 miliar. Nah, tapi peran apa lagi yang sebenarnya sehingga membuat Paulus Thanos ini begitu besar begitu perannya di pengadaan iktp? Masih di mute, Mas Zainur? Iya, perusahaan Paulus Thanos ini disangka melakukan banyak fraud gitu ya, sehingga mereka kemudian terlibat persekongkolan untuk bersama-sama mengambil keuntungan secara melawan hukum. Tetapi menurut saya salah satu hal yang perlu dicatat dari kasus ini adalah Paulus Thanos dan kawan-kawan ini termasuk yang melakukan rapat-rapat untuk membuat kesepakatan memberikan uang suap kepada oknum-oknum anggota DPR RI, diduga demikian, sehingga menurut saya seharusnya memang Paulus Thanos itu seharusnya dari awal dijadikan sebagai top list untuk dilakukan pengejaran, dipulangkan ke Indonesia, di sidang sehingga bisa terbongkar ya siapa saja waktu itu yang kemudian diberikan suap, dan seharusnya memang karena ini terus dilanjutkan. Sayangnya di periode kemarin pimpinan KPK zaman Firly Bahuri CS itu kasus ini tidak ada kemajuan sama sekali. Oke, kalau memang Indonesia belum tanda tangan perjanjian ekstradisi yang baru 2023 disahkan dalam Undang-Undang Nomor 5 gitu ya. Tapi saya pikir seharusnya dengan pengalaman terdahulu itu juga ada banyak instrumen yang bisa digunakan, dan nyatanya juga pernah memulangkan banyak buron tanpa menggunakan perjanjian ekstradisi. Jadi menurut saya memang ada keengganan dari pimpinan KPK periode kemarin, dan itu menurut saya juga tidak terlepas dari perkara EKTP itu melibatkan banyak sekali ya politisi-politisi ternama di Indonesia menduduki jabatan-jabatan penting di partai politik dan di DPR RI. Tetapi kemudian dan dari Paulus Thanos sendiri ini punya peran penting untuk bisa mengungkap pengadaan proyek iktp, karena kan dulu kan mandeknya paling sama Pak Setia Novanto dan lain sebagainya, dan kemudian sudah bertahun-tahun kita sudah lupa seakan-akan kan proyek mega proyek iktp ini.
Harus bisa ya. Jadi ketika sekarang sudah di tangan pemerintah Singapura, harapannya bisa dipulangkan ekstradisi, kemudian nanti dihadapkan di meja hijau agar semuanya terbongkar ya. Siapa saja yang ikut menikmati uang suap tersebut, mulai dari ya kasus posisinya ya, bagaimana Paulus Thanos dan kawan-kawan ini merencanakan kejahatannya, kemudian merencanakan untuk menyuap berbagai pihak terkait dengan proyek EKTP, termasuk para politisi. Terus kemudian kalau nanti sudah terungkap secara lengkap, itu harus ditindaklanjuti oleh KPK. KPK tidak boleh berhenti hanya di Paulus Thanosnya, harus dilanjutkan ke politisi-politisi lain yang sampai sekarang juga kita tidak pernah mendengar tindak lanjutnya. Kita ingat dulu ketika KPK pertama kali mendakwa kasus korupsi EKTP, dalam dakwaan KPK itu begitu banyak nama politisi beken, top, ya elit-elit politik kita yang disebut di dalam dakwaannya. Tentu kalau KPK menyebut mereka di dalam dakwaan, tugas KPK untuk membuktikannya begitu kan. Sehingga menurut saya kasus Paulus Thanos ini harus menjadi pintu masuk bagi KPK untuk melanjutkan sampai tuntas siapa saja yang terlibat dan bisa dilakukan aset recovery ya, sehingga kerugian keuangan negara itu bisa diminimalisir, sehingga para penjahat, para koruptor yang menikmati hasil korupsi ini kemudian bisa dirampas hartanya untuk dikembalikan ke keuangan negara, Mbak. Dan salah satunya adalah melalui ekstradisi ya, karena sudah tertangkap di Singapura dan mudah-mudahan akan segera ke Indonesia. Terima kasih untuk pandangannya Mas Zainur Rohman, kemudian juga ada Mas Praswat, mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Terima kasih Mbak Adri. Terima kasih.